Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di tangan gue kali ini tuh adalah sebuah iPhone langka yang selama ini gue selalu cari-cari. Butuh waktu juga ya, hampir 2-3 minggu nih akhirnya gue dapetin unit yang benar-benar menarik hati gue dan gue rasa worth it banget untuk gue beli teman-teman. Nah, jadi di sini adalah iPhone SE 2020. Untuk bahasa singkatnya iPhone SE 2 teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone ini sendiri rilis tahun 2020 sesuai dengan nama sebutannya guys ya. Nah, jadi kalau untuk kotaknya seperti ini, ada tulisan logo iPhone, kemudian seperti biasa logo iPhone-nya di sini dengan warna wallpaper-nya yang ciri khas banget ya untuk SE. Ada iPhone juga logo, kemudian di sini kalian bisa lihat sendiri XI box ya, SE PAA warna black 64GB. Jadi gue tuh kalau misalkan nyari iPhone, gue usahakan untuk cari iPhone yang memang dia itu X resmi atau XI box. Kenapa? Satu, nggak pusing masalah sinyalnya aman banget teman-teman. Yang kedua, harga jualnya juga masih oke banget kalau misalkan kalian mau jual lagi guys ya. Dan untuk kualitasnya, gue nggak bisa bilang iBox itu lebih baik daripada Inter ya. Pada dasarnya iBox dan Inter tuh sama-sama aja sih untuk dari sisi kualitasnya. Tapi menurut gue secara pribadi iBox itu atau resmi itu memiliki nilai tambah karena memang dia resmi dirilis di Indonesia. Untuk pajaknya udah dibayar dalam artian bahasa legal ya teman-temannya, bahasa resminya atau legal, bukan iPhone ilegal atau X Inter teman-temannya. Nah, jadi kalau untuk iPhone SE 2 ini gue beli di angka 2,8 juta 64GB. Kemudian sini dapetin kitab suci dan juga di sini ada yang namanya charger doang nih, charger doang kabel. Gue rasa kabelnya juga udah nggak original lagi, jadi di sini gue beli di marketplace teman-temannya, warna biru. Oke. Kalau untuk unitnya, tara, ini adalah unit dari iPhone SE 2020 alias SE 2. Nah, sekilas kalau untuk iPhone SE ini itu dia mirip iPhone 8 teman-teman. Kadang-kadang orang memang nggak bisa membedakan antara iPhone 8 dengan iPhone SE guys ya. Nah, jadi kalau untuk dari iPhone SE 2020 ini, unitnya memang agak sedikit lecet ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, di sini gue notice ada sedikit kayak tempelan gitu teman-temannya. Kayak segitiga gitu di sini kalian bisa lihat sendiri teman-temannya, ada kayak segitiga. Itu mungkin ditempel oleh suatu tempelan dalam jangka waktu yang lama dan pas dilepas itu membekas teman-temannya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, seperti ini. Tapi ini bukan lecet, ini memang bekas tempelan aja teman-temannya. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi kamera kalian bisa lihat sendiri, sini memang sudah lecet-lecet ya di sini. Biasa, namanya juga pemakaian teman-temannya. Untuk bagian bodinya di sini juga kelihatan lecet-lecet seperti ini teman-temannya. Kalian bisa lihat sendiri, ini juga lecet di sini. Bagian bawahnya di sini kalian bisa lihat sendiri aman-aman aja, tapi memang juga udah lecet. Jadi kalau misalkan untuk kondisi dari kemulusannya gue bisa bilang ini 80% aja. Kalau nggak lebih baik mungkin di angka 75% guys ya. Nah, jadi kalau untuk iPhone SE 2 ini itu rilis di iOS 18.5, diinstal sama yang punya sebelumnya itu di beta 18.5. Kita langsung masuk ke bagian general, kemudian ke bagian about. Di sini 18.5 teman-temannya. Nah, iOS beta gives you bla bla bla, yang gua rasa secara pribadi iOS 18.5 ini di iPhone SE 2 ini agak sedikit banyak trouble sih teman-temannya. Tapi gue nggak ngebahas masalah iOS 18.5 nya karena ini nanti bakal gue downgrade ke iOS 18.4 lagi teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan untuk iPhone SE ini tuh untuk dari sisi kemulusannya memang gue bisa bilang 75-80% teman-temannya. Kemudian pas gue cari minusnya di sini sebenarnya nggak ada minus sama sekali kecuali dari sisi satu. Pertama dari sisi baterai service dianggap 74%. Tapi di sini gue belum menemukan yang namanya penurunan drastis signifikan yang langsung dari 61 tiba-tiba ke 50, nggak ada. Restart sendiri belum ada, aman-aman aja teman-teman. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan gue secara pribadi. Jadi di sini gue coba untuk pakai tema putih teman-teman. Kita masuk ke display. Kemudian sini gue pakai light. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri guys ya. Nah, kalau misalkan kalian teliti di sini tuh dia ada kayak bintik-bintik ya. Gua susah ngejelasinnya sih. Gimana ya? Ini nggak terlalu kelihatan ya dari sisi kamera. Nah, di sini nih. Di sini teman-temannya, kalau gua pengen cari kelemahannya di sini tuh dia kayak ketekan gitu loh. Jadi ada kayak sedikit putih-putih gitu teman-teman di sini ya. Nah, tapi so far selain dari hal yang gue ketemukan ini nggak ada masalah sama sekali, aman-aman aja ya teman-temannya. Jadi kalau untuk dari sisi audio oke, kemudian dari sisi kamera bagus. Di sini untuk dari sisi kameranya sendiri
masih enak banget teman-teman ya. Kalau di compare dengan iPhone 8 sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Pada dasarnya memang nggak terlalu ada perbedaan signifikan, tapi entah kenapa feelnya lebih enak-enak aja di iPhone SE 2 ini teman-teman ya, di compare dengan iPhone 8 teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk dari sisi chipset di iPhone SE ini menggunakan chipset A13 Bionic yang artinya setara dengan iPhone 11 teman-teman ya. Di sini gue udah install yang namanya Geekbench. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada tulisan model iPhone SE dan juga OS-nya iOS 18.5 dengan chipset Apple A13 Bionic, memorinya 3GB teman-teman ya. Nah, kalau bagi gue secara pribadi iPhone ini adalah salah satu iPhone yang langka banget. Tapi kalau misalkan kalian bisa dapetin unitnya yang resmi, ini tuh masih oke banget dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Kalau misalkan kalian tuh nggak suka gaming, cocok banget teman-teman untuk iPhone utama. Gue bisa bilang iPhone utama, karena pada dasarnya ini setara dengan iPhone 11 teman-teman ya. Pemakaian sehari-hari seperti main Instagram doang seperti ini teman-teman. Ini lebih ngibrit dibandingkan dengan iPhone 8, iPhone 8 Plus ataupun iPhone 7 Plus teman-teman. Gue bisa bilang begitu karena gue udah pakai iPhone 8, gue udah pakai iPhone 7 Plus teman-teman. Sini kalau misalkan gue ke explore, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Di sini ada yang namanya refresh rate-nya itu walaupun masih di angka 60 Hz, tapi bagi gue secara pribadi cukup cepat ya dibandingkan dengan iPhone 8. Jadi kalau misalkan mau di compare, perbedaannya cukup signifikan ya dari sisi performa dengan iPhone 8 teman-teman ya. Kemudian yang paling gue suka dari iPhone SE ini adalah satu, kita masuk ke sisi seluler data. Kemudian di sini ada yang namanya eSIM. Jadi di sini untuk iPhone SE 2 ini sudah support eSIM. Jadi kita bisa pakai electronic SIM di sini, jadi bisa pakai 2 nomor. Menurut gua guys ya, kalau misalkan iPhone-nya itu bisa dual SIM, satu SIM fisik dan juga satunya eSIM, itu berguna banget guys. Satu WhatsApp untuk kerjaan, satu WhatsApp untuk keluarga. Jadi bagi gue secara pribadi iPhone SE 2 ini memang cocok untuk kerjaan teman-teman ya. Jadi misalkan untuk iPhone utama bisa, iPhone kerjaan juga bisa, karena memang support banget yang namanya dual SIM teman-teman ya. Oke, tapi nggak serta-merta iPhone SE 2 ini positif terus teman-teman ya. Minusnya bagi gue dari sisi baterai. Baterai cuma 1831 mAh, tapi lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 8 dan iPhone 7 karena efektivitas chipsetnya itu bagus banget ya untuk efisiensi pemakaian baterai di iPhone SE 2 ini guys ya. Nah, selain itu yang menurut gue kurang mendukung adalah dari sisi sinyal. Ini ternyata nggak support yang namanya 5G. Di sini gue buka langsung ke bagian seluler data, kemudian sini kita cek langsung yang namanya roaming. Di sini cuman ada di LTE, nggak ada yang namanya 5G teman-teman. Yang menurut gua secara pribadi sayang banget sih sebenarnya teman-teman. Kalau misalkan iPhone SE ini udah support yang namanya 5G, gua rasa keren banget sih. Nggak bakal lagi gua pakai iPhone 8 atau iPhone 7 atau bahkan iPhone 6s itu. Standarnya sekarang ada di iPhone SE 2020 teman-teman. Nah, jadi gue di tahun 2025 ini nyobain iPhone langka seperti ini karena gue penasaran akan kualitasnya seperti apa. Secara sekilas gue masih puas-puas saja, tapi gue nggak tahu nih setelah gue pakai seminggu, dua minggu ataupun 1 bulan. Jadi kalau untuk review lengkapnya itu akan gue share setelah gue pakai mungkin semingguan teman-teman ya, karena gue di sini harus tahu dulu untuk kondisinya itu iOS-nya harus dikembalikan ke 18.4 dulu, baru gue bisa kasih review yang benar-benar real teman-teman ya. Karena sekarang untuk iPhone SE 2 ini running di iOS 18.5 teman-teman ya. Nah, jadi sekian teman-teman, gue pengen sharing ke kalian bahwa hari ini tuh gue habis dapetin iPhone baru ini, lagi masuk banget di lemari Kang Review. Seperti biasa iPhone seperti ini itu gue cuma pakai buat review. Setelah gue selesai review akan gue jual lagi teman-temannya. Dan ini adalah X resmi iBox teman-temannya, bukan X Inter. Jadi kalau untuk masalah sinyal aman-aman aja. Oh iya, satu lagi. Di sini gue juga bisa bilang ke kalian kalau untuk dari Touch ID-nya masih berfungsi aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Jadi di sini True-Tone juga oke-oke aja, tidak ada permasalahan. Dan yang paling gue suka sih sebenarnya dari sisi baterai. Walaupun baterainya itu sudah servis, tapi ternyata dia nggak langsung restart atau misalkan dia penurunannya tuh langsung mendadak langsung drastis, nggak. Jadi so far SE 2 ini sekilas gue cukup puas sih, tapi kita lihat review lengkapnya setelah gue pakai semingguan teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.